Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga. Dan thank you banget teman-teman sudah mampir ke channel saya ini. Doa terbaik dari saya untuk teman-teman semuanya, semoga diberikan selalu kesehatan, sesehat-sehatnya, diberikan selalu rezeki yang melimpah ya teman-teman, dan juga dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Amin, amin, amin. Teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi dengan teman-teman ya, adalah seputar mesin mobil. Pengetahuan dasar aja ya teman-teman, bagaimana cara kita menganalisa dan mengetahui ya di mana terjadinya suara kasar pada mesin mobil kita. Jadi saya akan membuat diagram ya, saya akan coba menjelaskan kepada teman-teman di beberapa menit ke depan. Nah, tentu saja video ini bukan untuk menggurui dan mengajari, tapi video ini adalah untuk berbagi pengalaman saya ya teman-teman. Selama saya di bengkel, saya selalu pengen berbagi ya dengan teman-teman, dan harapan saya semoga video ini bisa memberi manfaat. Paling tidak ya teman-teman, bagi yang masih awam mungkin bisa menambah-nambah lagi pengetahuan kita, supaya kita terhindar dari yang namanya, tanda kutip ya, di garis bawahi, oknum-oknum montir yang takutnya nanti merugikan kita ya teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya, dan juga hidupkan notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan tutorial video terbaru dari saya. Oke teman-teman, di sini saya akan membuat diagram ya, dan teman-teman disimak aja beberapa menit ke depan dengan bahasa bengkel aja, bahasa yang mudah dimengerti ya. Saya coba akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian. Nah, pertama-tama teman-teman, sebelum kita menganalisa suara mesin mobil kita itu kasar, saya akan menulis di sini ya teman-teman. Saya akan pakai istilah di sini satu ya. Misalnya saya tulis ya, ini dalam mesin ya, atau katakanlah internal ya. Kemudian di sini saya akan menulis eksternalnya atau luar mesin ya teman-teman. Jadi saya bagi dua ya, luar mesin. Oke, jadi sini saya bagi dua ya. Nah, di dalam mesin mobil kita itu ya, ada komponen-komponen yang dipasang ya teman-teman, saling keterkaitan satu dengan yang lain. Satu ya, misalnya ada yang namanya kruk as ya, atau crankshaft ya teman-teman. Kemudian ada namanya noken as. Kemudian ada namanya stang seher atau stang piston. Kemudian ada namanya seher ya. Kemudian ada juga namanya klep dan juga pelatuk klep ya. Kemudian ada juga yang namanya pompa oli. Nah, dan mungkin ada beberapa yang lain ya sebagai tambahannya. Nah, untuk yang di luar mesin ya, itu ada namanya dinamo ampere, atau kata lainnya alternator, atau dinamo cas, atau dinamo pengisian. Kemudian kita akan ketemu yang kedua, ada namanya kompresor AC. Yang ketiga kita ketemu namanya water pump. Yang keempat, kalau masih menggunakan pompa power steering ya, itu ada pompa power steering. Jadi ada pompa power steering. Kalau sekarang kan mobil sudah pakai elektrik ya, jadi tidak menggunakan pompa power steering. Kemudian ada namanya bearing tensioner atau lahar tensioner ya. Jadi bearing tensioner. Terus yang keenam ada puli ya teman-teman, puli kruk as ya.
Ya. Oke. Di sini ya, di bagian dalam mesin ini yang merupakan komponen utama ya. Jadi semua ini adalah saling keterkaitan sehingga membuat mesin itu bisa dihidupkan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini adalah bagian yang dipasang pada mesin ya, sesuai dengan kebutuhannya. Oke teman-teman, nanti di sini teman-teman disimpan dulu ya di memori kita. Sekarang saya akan putar di sini ya, saya balik di halaman sebelahnya. Oke teman-teman, sekarang saya akan menggambar seperti ini ya. Di sini ada puli ya. Puli ini bertugas untuk memutar fan belt ya teman-teman, untuk menghubungkan antara beberapa komponen ya, lewatin tali kipas atau fan belt. Di sini puli ini berputar berbarengan dengan kerak as ya. Maka kita suka sebut puli kerak as ya, dipasangnya di depan mesin. Kemudian di sini ada namanya dinamo ampere ya, alternator. Kemudian di sini ada namanya katakanlah pompa power steering kalau ada ya, dilengkapi. Kemudian di sini ada namanya water pump atau pompa air. Kemudian di sini ada namanya tensioner dan di sini ada namanya kompresor AC. Oke, kalau saya kira-kira seperti itu ya. Jadi saya ulang supaya kita ingat teman-teman. Ini namanya alternator. Ini kemudian pompa power steering. Yang ini bearing tensioner. Kemudian ini kompresor AC. Kemudian ini water pump ya. Water pump. Nah, di sini kan dipasangkan tali kipas ya, teman-teman, atau fan belt ya. Jadi kalau saya kira-kira seperti ini ya. Ini hanya kira-kira aja ya, teman-teman. Dia begini pemasangannya ya, misalnya. Kemudian ke sini. Terus ke sini, kembali ke sini. Ke sini, terus ya kembali lagi ke kerak as ya, puli kerak as. Nah teman-teman perhatikan bahwa dari alternator, power steering, pompa power steering ya, bearing tensioner, water pump dan kompresor AC ini akan ikut berputar saat dimana ada fan belt yang terpasang ya, yang warna merah ini ya, tali kipas atau fan belt. Nah, untuk kita menganalisa di mana suara mesin mobil kita itu kasar, cara yang paling mudah adalah dengan kita melepas tali kipas ini ya, atau fan belt ini. Maksudnya begini ya teman-teman, biar supaya teman-teman bisa lebih menangkap yang saya maksud. Tadi di awal kan saya sudah bikin nama-namanya ya, apa-apa aja di situ. Jadi di sini saya akan bikin misalnya begini ya. Katakanlah ini mesin mobil, mesin utama dilengkapi dengan komponen-komponen yang tadi pertama sudah saya jelaskan nama-namanya. Di sini itu kan di depan ada puli kerak as. Nah, inilah dia puli kerak as di sini. Nah, mesin mobil ini ketika kita hidupkan ya, kita starter. Di sini saya tidak libatkan dinamo starter ya teman-teman, karena dinamo starter itu adalah untuk memutar flywheel ya. Jarang sekali di situ terjadi bunyi kasar. Paling terjadi permasalahan seputar dinamo starter. Jadi yang umum aja yang saya jelaskan kepada teman-teman ya. Dimana mesin ini bekerja ya, tanpa menggunakan fan belt ya, maka mesin mobil ini tetap akan menyala. Karena ini menjadi mesin utama ya teman-teman. Nah, cara yang paling mudah adalah kita melepas fan belt. Kenapa kita melepas? Cara inilah adalah untuk kita memastikan bahwa
di bagian-bagian komponen yang sudah saya jelaskan di awal tadi yang terpasang di dalam mesin mobil ini ya, adalah kita memastikan ya apakah di antara komponen-komponen itu ada yang bermasalah atau tidak. Sebab selama fan belt ini masih terpasang, bisa sangat berkemungkinan di bagian alternator, power steering, water pump, bearing tensioner atau kompresor AC bisa saja di sini terjadi bunyi. Nah, dengan kita melepas berarti kan hanya berputar ini aja. Ya, puli aja, kerak as aja yang berputar, yang lain kan tidak ikut berputar. Nah, seumpamanya teman-teman melepas fan belt ini ya, tidak terpasang, kemudian suara mesin di mobil kita itu ternyata masih tetap kasar, sama seperti masih kondisi terpasang fan belt, bisa berkemungkinan terjadi bunyi kasar itu yang umumnya yang saya alami di bengkel itu biasanya satu metal. Itu metal jalan yang sering banget ya terjadi masalah. Yang kedua bisa karena stang seher atau stang piston yang bengkok. Yang ketiga bisa disebabkan karena pistonnya oblak. Ya, pistonnya sudah goyang, maksudnya sudah goyang ya, karena sudah terlalu banyak space-nya. Piston itu goyang ya. Bisa juga disebabkan karena noken as. Itu kan ada pelatuknya begini, atasnya ada tonjolannya. Nah, ini kadang suka habis rata sehingga bisa menyebabkan terjadi bunyi mesin itu kasar. Nah, ini yang pada umumnya yang sering saya alami di bengkel ya. Ini umum ya teman-teman. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada terjadi juga bunyi di tempat atau di daerah yang lain ya, di bagian yang lain. Nah, ini terjadi bunyi itu sudah pasti ada penyebabnya ya teman-teman. Contoh misalnya metal ya. Metal ini sebetulnya kategorinya jarang sekali rusak ya teman-teman. Jadi di bagian ini semua adalah bagian yang bersentuhan langsung dengan pelumas ya atau oli. Itu sebabnya kalau ada teman-teman yang masih malas ganti oli ya, mesin mobil dicuekin, ganti oli kadang filter oli nggak diganti sehingga terjadi penumpukan kerak di dalam, maka akan membuat cepat hausnya ya, akan haus bagian-bagian metal ya. Karena di sini kan banyak bajanya di dalam ya teman-teman, jadi bisa haus karena oli itu sudah campur kotoran dan juga sudah campur juga debu ya masuk dari filter udara. Jadi baik oli, filter udara ya atau konsumsi bahan bakar kita yang tidak benar bisa memicu terjadinya kerusakan pada bagian-bagian ini, sehingga mesin mobil kita bisa terjadi suara kasar atau terjadi semacam besi berbenturan dengan besi. Jadi cara paling mudah seperti itu kita melepas. Namun apabila setelah kita melepas fan belt ini ternyata suara mesin mobil kita halus ya, tidak terdengar lagi kasar, yang kita harus lakukan adalah kita mencari tahu salah satu dari beberapa komponen ini yang bermasalah. Bisa karena alternator, karena di sini tuh dilengkapi dengan bearing atau klaher di dalamnya. Bisa terjadi permasalahan di power steering yang terjadi bunyi itu minyak power steering nggak ada aja bisa berisik ya kan, bunyi kan. Nah, kalau minyak power steeringnya kosong itu bisa juga berisik. Jadi belum tentu karena memang si power steering pompanya ini bermasalah. Dan bisa juga karena water pumpnya yang sudah oblak ya di dalamnya sehingga menimbulkan suara kasar. Bisa juga karena bearing tensioner dan tidak menutup kemungkinan juga disebabkan karena bearing dari puli kompresor AC ini yang sudah rusak. Jadi itulah cara paling mudah kita mendeteksi di mana kerusakan atau di mana terjadi bunyi pada mesin mobil kita. Cara paling mudah seperti ini untuk yang pemula atau untuk yang mungkin belum tahu. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa paham lewat keterangan yang sederhana ini ya teman-teman ya. Jadi sudah paham, sudah mengerti sedikit, walaupun memang ada bunyi-bunyi tertentu yang memang memerlukan montir harus terlibat di situ ya untuk kita mencari tahu di mana kerusakannya. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat video ini teman-teman ya. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga salam sukses buat kita semuanya. Rayu di channel, bye.